Iya Del. Yo, selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekanku semua. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Mau bilang selamat malam, cuman biasanya kan selamat pagi, siang, sore, malam ya. Cuman karena sekarang lagi night ride ya, makanya tadi hampir keselip lidahnya mau bilang selamat malam. Malam ini kita riding bareng sama Bro Nando, teman ini juga, teman main musik juga di gereja. Sama ini nih, anak motor udah lama banget kalau dia mah. Ini ceritanya dadakan WA barusan banget, 15 menit lalu lah. Ayo kak, panasin motor ya. Kebetulan si Bukir juga udah semingguan nggak kita panasin, nggak kita bawa kemana-mana. Makanya ya udahlah yuk. Night ride lah kita sekarang, night ride dadakan. Naik ke payung ke arah Paralayang, nyari adem di situ sambil ngobrol-ngobrol. Udah lama juga nggak ketemu sih, gara-gara pandemi. Udah 3 bulan 4 bulan kali ya nggak ketemu sama Nando nih. Kebetulan juga langitnya cerah banget kawan-kawan. Jadi setelah sekian bulan kita dihajar musim hujan yang lumayan berkepanjangan tahun ini. Tadi sore waktu saya habis bersih-bersih rumah, nongkrong di depan setelah maghrib gitu loh ya, lihat ke atas, wow, bintangnya keluar semua. Jadi hari ini, malam ini kayaknya cerah banget nih. Mudah-mudahan pertanda baik ya, artinya musim hujan sudah berakhir dan kita segera bisa masuk ke musim panas. Kemudian di Jawa Timur, khususnya area Malang ya kawan-kawan, kemarin hari Jumat kita habis kena bencana gempa ya, lumayan gede, 6,7 skala Richter, dan titik pusat gempa atau epicentrumnya nggak jauh dari Malang, sekitar 90 kilo, berarti nggak sampai jauh banget lah, di laut selatan. Makanya kerasa banget. Waktu itu saya lagi ngedit video di komputer, di ruang komputer, tiba-tiba semua goyang, langsung lari keluar. Untungnya puji Tuhan nggak ada kerusakan di rumah juga. Cuman warga Malang, khususnya di daerah Malang Selatan, banyak saudara-saudara kita yang rumahnya kemudian rusak, ambruk, sehingga memang menjadi korban dari bencana gempa kemarin ya. Di sisi lain saya bersyukur saya dan keluarga baik-baik saja, aman-aman saja. Tapi di sisi lain saya juga berduka buat saudara-saudara yang di area Malang dan Jawa Timur yang terkena dampak dari gempa kemarin. Jadi 2 kali kawan-kawan. Jadi Jumat siang ya, sekitar jam 2 itu kita kena 6,7 skala Richter. Kemudian besok paginya, Sabtu pagi sekitar jam 6.50, jam 7 kurang. Nah itu saya ngerasain juga, baru begitu bangun pagi ngerasain kok goyang lagi. Ternyata betul gempa lagi 5,5 skala Richter. Kedua, jadi sekalian saya mau kasih tahu juga teman-teman, barangkali ada yang belum tahu atau ada yang belum install. Sebenarnya Indonesia sudah punya early system warning untuk gempa dan kawan-kawannya. Jadi banjir, gempa, tsunami dan lain-lain, yang dibuat BMKG ya. Nama apps-nya juga sama, yaitu BMKG. Kawan-kawan boleh cari di App Store atau di Play Store. Nama programnya atau nama apps-nya adalah BMKG, dan kalian bisa install, kalian tag posisi alamat kalian di sana, supaya setiap kali ada musibah atau ada potensi musibah bencana alam besar, kalian dapat peringatan. Nah itu yang saya lakukan dan yang saya install di handphone saya, sehingga setiap kali saya kayaknya gempa nih,
ngerasain mau kecil mau besar, saya langsung dapat itu tuh notif dari BMKG. Ternyata memang ada pusat gempa, terutama kalau yang epicenternya dekat dengan kita. Epicenternya dekat dengan kita, itu langsung dapat dapat notifikasi dari BMKG melalui apps itu. Kalau kita bicara gempa, karena memang yang barusan terjadi adalah gempa sendiri sebenarnya nggak mematikan ya kawan-kawan. Gempanya loh ya, yang mematikan adalah efek akibat rumah yang ambruk atau bangunan yang ambruk. Itu yang mematikan. Nah, makanya ketika kita sudah bisa dapat notifikasi dan kita dapat update, mudah-mudahan segera sempat menyelamatkan diri ya. Harta benda masih bisa dicari kawan-kawan, tapi kalau nyawa ya siapa yang bisa menggantikan, kan nggak ada ya. Dokumen-dokumen penting mulai dari ijazah, akta kelahiran, surat nikah, kemudian sertifikat tanah dan lain sebagainya yang memang penting dijadiin di satu bag atau satu tas, satu koper yang memang gampang diangkut ya. Jadi jangan terpencar-pencar kawan-kawan. Itu juga salah satu ikhtiar kita dalam menghindarkan diri dari kerugian atau kesulitan yang cukup besar akibat bencana alam. Jadi masukkan semua dokumen menjadi satu tas, bisa koper, bisa tas ransel, atau bisa apapun lah ya, yang penting jadi satu, yang kalau memang terjadi gempa bisa kalian selamatkan dengan cepat gitu. $30 ya, 3. Sip, makasih ya Mbak. Kalau teman-teman emang punya tempat lebih di rumah dan bisa menyimpan bahan makanan kering, itu juga lebih bagus. Jadi roti kering, air mineral, ataupun Indomie itu bisa juga di stok. Tapi jangan sampai kadaluarsa juga ya kawan-kawan. Jadi harus kalian perhatikan juga tanggal kadaluarsanya dan diupdate ya. Sehingga kalau memang amit-amit jangan terjadi lah, cuman kita kan nggak tahu ya, namanya alam. Kalau memang terjadi bencana alam, paling tidak kita sudah bisa punya sumber daya untuk bertahan hidup gitu, termasuk juga tenda, selimut dan lain-lain. Nah, itu harus juga selalu tersedia di salah satu bagian rumah. Kalau saya sendiri, karena memang kawan kita ketinggalan di belakang ya, kalau saya sendiri karena memang saya doyan camping ya, jadi di rumah memang sudah tersedia mulai dari sleeping bag, tenda, kompor portable, termasuk gasnya itu sudah ada di rumah semua. Nah, kenapa gempa makin sering terjadi? Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya kawan-kawan. Jadi memang mungkin bumi makin tua ya kawan-kawan. Pertama, bumi memang makin tua. Yang kedua ya memang Indonesia sendiri secara geografis itu berada di di antara dua benua, yang artinya kita ada atau kita diapit dengan beberapa lempeng tektonik. Selain lempeng tektonik, kita juga beruntung sebenarnya. Saya nggak tahu mau bilang beruntung atau gimana ya. Negara kita ini beruntung diberi keindahan alam yang luar biasa, dan itu hanya bisa terjadi kalau negara tersebut berada di lintasan ring of fire, atau yang berada di lintasan pegunungan api ya. Kita punya banyak gunung yang luar biasa indah, tanah kita subur. Itu semua ya salah satu efeknya karena kita berada di
kepulauan yang memiliki banyak sekali gunung berapi gitu kawan-kawan. Artinya di Indonesia ini ada dua jenis gempa yang bisa terjadi. Yang pertama adalah gempa tektonik, yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa tektonik itu gara-gara aktivitas dari lempeng bumi, ya banyak sekali jenis patahan yang bisa men-trigger terjadinya gempa. Kapan-kapan saya jelasin lah, kita ngobrol tentang gempa secara teknis kapan-kapan ya. Yang kedua adalah gempa akibat aktivitas vulkanik atau gempa vulkanik gitu ya. Mantap. Hah? Lumayan Lando, lumayan. Macet ya, banyak orang balik arah lah dari Batu kan, habis liburan weekend biasa. Oke, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan kawan-kawan kita yang terdampak bencana itu diberi ketabahan, diberi kekuatan juga kawan-kawan, dan semoga bisa segera pulih dari dampak akibat gempa bencana kemarin. Dan semoga bumi kita ini sehat-sehat terus, jangan sering batuk. Ya gitulah kira-kira kawan-kawan. Ini udah nyampe Batu nih, kita nggak kerasa ya, sambil ngobrolin soal gempa tadi. Mungkin kurang lebih 10 menit lagi udah nyampe ke Gunung Banyak itu, ke wisata para layangnya. Jadi mungkin video yang kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Makasih banyak kalian udah nonton. Mudah-mudahan terhibur ya, dan mendapatkan informasi dari video-video yang saya buat. Jangan lupa dukung channel ini kawan-kawan dengan cara subscribe. Kalian boleh like jika memang suka dengan video ini, dislike kalau memang nggak suka, dan jangan lupa tinggalkan komen ya, kritik, saran, apapun silakan, supaya saya bisa terus mengembangkan channel ini dengan kualitas yang lebih baik lagi. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Salam newbie, bye bye.